Di tengah pandemi atau kondisi seperti sekarang mengharuskan masyarakat untuk tetap menjaga jarak atau stay at home untuk mencegah penyebaran COVID-19. Maka dari itu, teknologi ini menjadi suatu solusi yang terbaik agar kegiatan atau aktivitas masyarakat menjadi tetap terlaksana gitu. Meskipun tingkat efektivitas maupun kenyamanannya tidak sebaik dilakukan secara langsung. Literasi masyarakat untuk melek teknologi di tengah pandemi. Yang pertama adalah pandai mengoperasikan smartphone. Keberadaan smartphone sudah menjadi hal yang lumrah. Apalagi smartphone ini banyak digunakan oleh anak-anak hingga orang dewasa. Apalagi di masa pandemi ini, anak-anak dan guru memanfaatkan smartphone untuk mempermudah kelancaran komunikasi mereka. Selain itu, keberadaan smartphone juga sangat penting dalam bidang ekonomi, yaitu kegiatan transaksi jual beli, terutama kegiatan jual beli secara online. Kemudian yang kedua adalah e-money. Saat ini, e-money sudah tersedia dalam berbagai macam jenis karena telah banyak perusahaan yang mendirikan e-money sebagai kemudahan dalam bertransaksi, misalnya seperti GoPay, OVO, ShopeePay, Genius, dan masih banyak lagi. Kemudahan ini menjadi tren masa kini, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Hal ini sangat berguna untuk mewaspadai atau menghindari terjadinya penyebaran virus melalui kontak fisik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai pengertian e-money. Selanjutnya saya akan menambah penjelasan mengenai manfaat e-money. Yang pertama yaitu praktis. Kenapa e-money dikategorikan praktis? Karena dengan gadget atau smartphone yang kita punya, kita bisa melakukan transaksi di luar sana tanpa perlu keluar rumah. Yang kedua yaitu aman. Kenapa e-money dikategorikan aman? Karena kita bisa meminimalisir kontak fisik secara langsung dengan orang banyak di luar sana, sehingga kita bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu dikategorikan aman karena kita bisa meminimalisir terjadinya kejahatan di luar sana yang bisa saja menimpa kita ketika kita melakukan transaksi pembayaran dengan jumlah yang besar. Selain itu, manfaat dari e-money yaitu hemat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak sekali platform digital dengan fasilitas e-money yang menawarkan cashback atau bahkan diskon besar-besaran jika kita melakukan transaksi menggunakan e-money. Selain itu, manfaat dari e-money yaitu fleksibel. Kita bisa melakukan pembayaran dimanapun dan kapanpun. Jadi, dengan e-money, kita sedikit lebih terbantu untuk melakukan proses pembayaran di luar sana tanpa perlu keluar rumah. Yuk teman-teman, cegah penyebaran pandemi COVID-19 ini dengan di rumah saja. Dalam masa new normal ini, kita juga bisa menggunakan e-commerce. Untuk kalian yang belum tahu apa itu e-commerce merupakan sebuah layanan online untuk menjual barang ataupun membeli barang. Untuk saat ini, banyak sekali macam-macam e-commerce yang bisa kita gunakan, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak e-commerce lainnya. Untuk penggunaannya sendiri, kita bisa langsung mendownload aplikasi yang kita inginkan. Lalu kita buka aplikasi tersebut dan kita cari produk atau barang yang kita inginkan. Setelah produk atau barang yang kita inginkan ketemu, kita bisa langsung menambahkan ke keranjang belanja ataupun kita bisa langsung check out untuk pembayarannya. Nah, untuk pembayarannya kita bisa menggunakan transfer online ataupun transfer bank dan juga bisa menggunakan melalui Indomaret ataupun Alfamart. Nah,
manfaat e-commerce sendiri itu banyak sekali. Salah satunya pada masa new normal ini kita bisa menghemat waktu kita. Jika tanpa e-commerce kita kan biasanya langsung ke toko untuk membeli suatu barang atau produk yang kita inginkan. Namun jika menggunakan e-commerce ini, kita hanya perlu mencari produk yang kita inginkan melalui aplikasi. Nah, tentunya e-commerce ini sangat bermanfaat sekali pada masa new normal ini. Saat ini semua masyarakat telah mengikuti anjuran pemerintah, yaitu dengan melakukan segala kegiatan di dalam rumah, seperti bekerja, kuliah, sekolah, ataupun berbelanja. Seperti yang kita ketahui, belanja online saat ini sedang tren di kalangan masyarakat. Namun, meskipun begitu, masih ada orang-orang yang memilih untuk berbelanja langsung di tempatnya, seperti ibu-ibu yang gemar berbelanja di pasar tradisional. Sehingga WHO memberikan rekomendasi mengenai tips atau berbelanja dengan aman di pasar tradisional di tengah pandemi COVID-19, yaitu pertama, memakai masker, yang kedua, jaga jarak. Kita setidaknya menjaga jarak dengan orang lain 1 meter, dan kita menghindari untuk menyentuh mata, hidung, juga mulut. Yang ketiga yaitu mencuci tangan atau rutin membersihkan tangan dengan cairan antiseptik, terutama saat setelah menyentuh pangan mentah yang berasal dari hewan, uang, atau benda lainnya. Yang keempat yaitu jangan menyentuh hewan yang masih hidup. Yang kelima atau terakhir yaitu jangan membeli hewan liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal ngasih tips and tricks ketika ketika sampai di rumah di masa new normal, setelah masa-masa COVID. Menurut di sini, setelah kita berpergian atau keluar rumah, jadi kita harus sedia disinfektan, mensemprot di disinfektan seluruh benda-benda yang kita telah gunakan saat berpergian. Dan yang pertama, buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Yang kedua, semprotkan yang tadi diinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan pada berpergian atau keluar rumah. Yang ketiga, cuci tangan dengan air dan sabun. Yang keempat, lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. Yang kelima, mandi atau bebersih setelah berpergian
atau berkumpul dengan orang banyak. Dari 5 tersebut itu bisa dapat mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oke, terima kasih.